kan. Ini edukasi. Dia ini bapak demokrasi Gimana Indonesia. bisa mengedukasi Rocky ini dengan bapak kata-kata demokrasi rendah Indonesia. begitu, abangku. Kalau saya dia mengedukasi gini. di hadapan 5 juta Gini. buruh. Oke, Bapak Ibu sekalian. Gini. adalah kita harus bantu Rocky Gerung. Senang juga disebut profesor tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga Semua pasal menurut saya bisa penyebaran berita hoax. semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Anda itu provokator. Anda itu provokator. Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Nah, heboh kritik Rocky Gerung yang terlalu tajam kepada Jokowi dengan ungkapan yang kurang lazim. Ini 3 orang ini mengatakan saya bela Rocky karena dia sahabat saya. Rocky Gerung memang tidak punya cantolan partai politik yang dapat melakukan pembelaan sehingga Gerung tidak boleh dibiarkan sendirian. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Paling tidak Pak Gatot dan Pak Din sudah bersuara mencoba mendudukkan persoalan kasus Rocky Gerung versus Jokowi. Nah, gini. Sikat, Bang. Saya menjadi agak geli, agak mengarah ke jijik gitu ya. Kenapa sih? Karena diskusi ini bahasanya bukan bicara soal demokrasi, tapi soal bela sahabat. Nah, bagi sementara orang yang sudah a priori pada Rocky Gerung dan menyimpulkan dia nggak beragama, dia hanya menggunakan otaknya saja, kurang ini, kurang itu, dan lain-lain, ya silahkan. Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Termasuk apakah kitab suci itu adalah fiksi atau bukan? Tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Jika Anda menemukan, mendengar, melihat apapun yang sifatnya memberikan gambaran-gambaran yang tidak jelas, maka Al-Quran memberikan pandangan kehati-hatian terlebih dahulu untuk memberikan komentar. Saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Pertanyaannya, kitab suci apa yang dibaca oleh yang bersangkutan? Ini poinnya. Orang itu baca Al-Quran tidak? Anda katakan, tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi, dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Orang itu baca firman Allah atau tidak? Agama Rocky Gerung disorot, suka ngutip Al-Quran tapi nggak percaya agama. Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menyoroti tingkah pola Rocky Gerung. Kali ini Irma mengomentari agama Rocky Gerung. Irma mengomentari soal kebiasaan pengamat politik itu yang kerap menggunakan ayat-ayat suci untuk dijadikan bahan berdebat. Saya nggak tahu agamanya apa, padahal dia nggak percaya dengan kitab suci. Dia nggak percaya agama, tapi dia pakai lalu ngutip-ngutip ayat suci Al-Quran. Itu namanya memecah belah bangsa dan umat, kata Irma Chaniago. Irma menegaskan bahwa yang dilakukan Rocky Gerung dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran tersebut bisa mencelakai umat Islam. Yang dikutip dia bukan untuk diimani, tapi dia pakai untuk berdebat. Ini celaka umat Islam, tegas Rocky. Komentar pedas yang dilontarkan Irma Chaniago ini merupakan buntut dari panasnya situasi setelah Rocky Gerung mengkritik Presiden Joko Widodo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais pasang badan membela Rocky Gerung yang dituding tak percaya Tuhan alias ateis. Amin mengatakan soal keyakinan adalah hal yang sangat privat. Menurutnya, tudingan Rocky Gerung tak percaya Tuhan adalah hal yang sangat tak bijak. Orang yang sudah a priori pada Rocky Gerung dan menyimpulkan dia nggak beragama, dia hanya menggunakan otaknya saja.
kurang ini, kurang itu, dan lain-lain. Namun sikap seperti ini tentu tidak bijak, kata Amin Rais. Mantan ketua MPR itu lantas mengutip nasihat beberapa ulama terkenal. Inti dari pernyataan ulama-ulama kondang itu adalah bagaimana cara menilai orang. Jangan sampai menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja, namun kualitas seseorang dilihat dari cara dia berpikir. Kita dengarkan nasihat Pak Kiai Husein Ahmad, orang yang tidak berpikir menilai orang dari cap atau nama atau agamanya, sukunya, kulitnya, berasal dari barat atau timur, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang berpikir atau berakal yang dinilai adalah isinya atau esensinya, bukan siapa dia, dari mana asalnya, dari negara mana dia berasal, dan lain sebagainya, ungkapnya. Di tempat yang sama, anggota DPR dari Nasdem Irma Suryani Caniago mengingatkan Rocky kerap menggunakan ayat-ayat suci untuk dijadikan bahan untuk berdebat. Padahal Rocky disebutnya tidak percaya dengan kitab suci. Diketahui, Rocky Gerung, sosok akademisi yang kerap mencuat dengan kritik tajamnya terhadap pemerintah, ternyata menyimpan misteri agama yang menarik perhatian banyak orang. Sebagai mantan dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung seringkali menjadi sorotan publik karena pandangannya yang kontroversial. Banyak yang menduga Rocky Gerung adalah seorang ateis, namun ada juga yang menganggapnya seorang pemeluk agama Kristen Protestan, meskipun jarang terlihat ke gereja. Tapi yang paling menarik adalah kedekatannya dengan umat muslim, sehingga spekulasi bahwa Rocky Gerung mungkin memeluk agama Islam pernah beredar di media sosial. Publik penasaran dengan agama Rocky Gerung. Dikutip penulis Alfonsius Andi Natal, tandang wartawan harianhaluan.com, merangkum informasi dari berbagai sumber untuk mengungkap misteri ini. Ternyata Rocky Gerung adalah seorang Katolik. Meskipun begitu, kedekatannya dengan umat muslim seringkali menimbulkan asumsi yang salah tentang keyakinan agamanya. Di balik kritik pedasnya terhadap pemerintah, Rocky Gerung ternyata adalah seorang pegiat kemanusiaan yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia. Ia juga memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 1986 dengan jurusan filsafat, setelah sebelumnya belajar ilmu politik. Selama menjadi dosen di UI, Rocky pernah mengajar aktris terkenal, Dian Sastro. Namun, ketertarikannya pada dunia akademik tidak berhenti di situ. Dia adalah pendiri dari lembaga swadaya masyarakat bernama Setara Institute yang berfokus pada penelitian dan advokasi tentang demokrasi. Dalam profil singkatnya, Rocky Gerung juga mencantumkan hobi membaca dan menulis, yang mungkin merupakan faktor penting yang memengaruhi kerangka pemikiran kritisnya. Rocky Gerung juga memiliki agama Katolik di dalam biodata pribadinya, serta merupakan orang yang taat beribadah. Meskipun sosoknya yang kontroversial seringkali menarik perhatian media, kedekatannya dengan Islam dan kontribusinya sebagai pegiat kemanusiaan jarang dibahas. Dengan mengungkap misteri agama Rocky Gerung ini, diharapkan publik dapat lebih memahami dan menghargai sosok akademisi yang tak hanya kritis terhadap pemerintah, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia.